Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang saya hormati. Eh, Mari kita mulai kuliah ini dengan menyampaikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semuanya dapat berkumpul di dunia maya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kebaikan hidup, pertolongan hidup yang lebih baik lagi daripada ketidakbaikannya, ya, daripada ketidakbahagiaannya itu. Yang kedua, kita doakan teman-teman kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau karena hal-hal lain yang membuat mereka tidak bisa berkumpul bersama kita. Kita doakan mudah-mudahan Tuhan selalu menolongnya dan bisa berkumpul kembali bersama kita semuanya. Amin. Teman-teman yang berbahagia, jadi dalam kesempatan kuliah pada malam ini saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari aliran-aliran filsafat modern di dalam dunia barat terutama, dan saya akan menekankan filsafat materialisme itu, ya. Memang ada rasionalisme, materialisme, positivisme, pragmatisme, idealisme, empirisme dan sebagainya. Saya akan menekankan filsafat materialisme terutama yang digagas oleh Karl Marx, seorang filosof Jerman yang sebenarnya orang Yahudi tapi kemudian menjadi ateis ini, ya, yang memiliki pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang memerungi pandangan dunia karena pandangan filsafatnya itu merupakan antitesis dari ideologi kapitalisme yang di dunia barat yang dipandang tidak memihak masyarakat kecil atau wong cilik gitu, ya. Nah, pandangan Marx ini kemudian menjadi ideologi besar, ideologi sosial besar, Marxisme, yang memiliki pengaruh besar di dunia timur, ya, terutama di Rusia, di Cina, di Vietnam, di Korea Utara, dan negeri-negeri Timur Tengah, ya, yang sosial seperti Mesir, dulu Syria atau Irak dan sebagainya itu, ya. Jadi pandangan Marxisme ini sangat menarik untuk kita kaji juga karena memiliki relevansi dengan dunia keindonesiaan kita, karena kebetulan negara kita adalah negara berkembang di mana masyarakat bawah itu cukup banyak jumlahnya, yang membuat kita mau tidak mau bisa mengambil pelajaran dari pikiran Marx, terutama keberpihakannya terhadap orang bawah atau orang kecil atau kelas cilik itu, ya, atau masyarakat kelas bawah ini, sehingga menolong kita gitu memahami konteks Indonesia, kenapa Indonesia ini seperti ini, dan kenapa dulu di Indonesia itu ada gerakan Marxisme yang saya lupa dicetuskan oleh siapa untuk melawan pemerintah Hindia Belanda, orang Belanda sendiri kayaknya, ya, kalau nggak salah, ya, yang kemudian melahirkan komunisme itu. Yang pertama-tama yang perlu kita ketahui, pandangan Marx yang pertama-tama tentang materialisme itu adalah pandangannya dia tentang sejarah. Jadi sejarah ini bersifat materialistik, ya. Jadi manusia lahir, tumbuh, berkembang dan mencapai kejayaannya itu sebenarnya merupakan hasil dari bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu, makan, minum, rumah tangga dan sebagainya itu. Jadi sumber kebenaran dari pertumbuhan dan perkembangan manusia itu adalah materialisme atau hal yang bersifat materialistik. Jadi kebenaran kita itu pada hal-hal yang materialistik dalam perkembangan sejarah dimanapun berada, di dunia timur, dunia barat, dunia berkembang atau di negara maju, itu sama kata Marx itu bahwa sejarah itu bersifat materi. Jadi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk hidup, makhluk biologis yang memiliki keinginan untuk makan, minum, lalu kemudian berkuasa juga itu, ya. Itu yang kemudian sumber kebenaran berarti terletak pada hal-hal yang materi. Dia menolak hal-hal yang tidak materi, yang non material, yang ukhrawi, yang religius, yang goib dan metafisik, itu dia menolak karena sumber kebenaran tertinggi dalam filsafatnya adalah materialisme ini. Jadi ia mengatakan dalam pandangan pertamanya bahwa sejarah manusia itu bergerak secara materialis di situ. Lalu pandangannya yang kedua adalah bahwa perkembangan sejarah manusia ini itu
tidak berjalan secara evolusi ya, tapi melewat pertentangan kelas ya. Pertentangan kelas untuk merebutkan sumber-sumber materi itu yang dia menyebutnya sebagai filsafat dialektika materialisme, yaitu dialektika atau pertentangan antara perebutan sumber-sumber materi itu. Antar materi itu yang saling bertentangan, terutama pertentangan kelas ya, kelas kaya dan kelas miskin di dunia barat itu yang melahirkan filsafat dialektika materialisme itu. Jadi sejarah manusia berkembang lewat materialisme, dan materialisme itu bergerak lewat proses dialektika, konflik antar kelas, konflik untuk memperebutkan sumber-sumber ekonomi antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang menindas dengan yang tertindas, yang berjuis dengan yang proletar, yang feodal dengan petani, tuan tanah dengan petani, wong cilik dengan wong gede dan sebagainya itu ya. Karena Marx membagi masyarakat bagi manusia itu hanya dalam dua kelas, yaitu kelas kaya dan miskin, yang kemudian dua kelas ini saling bertentangan. Dia menyebutnya saling bertentangan untuk memperebutkan sumber-sumber materi yang dia menyebutnya sebagai dialektika materialisme ini. Sebenarnya istilah dialektika materialisme itu pandangan Hegel ya, gurunya ya. Kalau Hegel itu dialektika idealisme, ide-ide itu saling berdialektika. Marx membalikkan pandangan gurunya ini bahwa sebenarnya bukan ide-ide yang saling bertentangan, tetapi bukan antitesis, tesis, antitesis bukan, tetapi dialektika materialisme, pertentangan materi itu ya, pertentangan yang bersifat materialistik itu ya, mengubah pandangan gurunya. Dia kan muridnya Hegel ini ya. Nah ini ya, dari pertentangan kelas ini, dialektika materialisme ini lalu melahirkan filsafat yang ketiga, yaitu revolusi sosial. Jadi pertentangan kelas terus-menerus di sepanjang sejarah kehidupan manusia ini lalu melahirkan revolusi sosial, yaitu suatu pandangan filsafat bahwa perubahan-perubahan manusia ini, masyarakat ini terjadi secara drastis, secara radikal, secara ekstrim, secara revolusioner gitu ya. Jadi karena pertentangan kelas kaya dan miskin ini kemudian melahirkan revolusi sosial, perubahan secara drastis antara kaya dan miskin, antara yang menindas dengan yang tertindas ini. Jadi revolusi sosial ada perubahan yang radikal itu, yang berbeda dengan evolusi atau evolusionisme yang dari teorinya Charles Darwin yang perubahan secara gradual, secara bertahap gitu ya, secara periodik. Ini kalau Marx perubahan secara radikal atau revolusioner itu. Yang kenapa terjadi perubahan secara revolusioner ini, karena Marx menginginkan sebuah cita-cita filsafat, yaitu manusia tanpa kelas itu, masyarakat tanpa kelas ini ya, masyarakat komunis itu yang makmur semua, sejahtera semua secara materi ini, yang kemudian sebagai filsafat materialisme di dalam masyarakat, yang kemudian melahirkan masyarakat Marxis ini, yang kemudian menjadi cita-cita utopia dari negara-negara timur seperti Rusia, Cina dan sebagainya itu ya. Ini pandangan filsafat yang sangat menarik, materialisme ini yang sangat menarik bagi kita semuanya, terutama kajian Karl Marx ya, bukunya yang menarik itu Das Kapital atau Manifesto Komunis, yang sebenarnya dilarang di Indonesia ini ya untuk dijadikan acuan gerakan itu ya, karena komunisme dilarang di Indonesia itu. Tapi kalian perlu belajar ini untuk menganalisis saja ya, sebagai ilmuwan gitu, membantu saja. Tentu banyak pemikiran filsafat yang lain. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa lanjutkan dalam diskusi-diskusi yang lain atau sharing-sharing ide atau tukar pengalaman. Kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.